Saya Hajah Rahmi Kurniati. Pengamat. Hajah Baik Mustia USD. Ya. Coach ceritanya yang pengawas Bapak, kemudian ini Ibu Kepala aja ya. Ya, sebentar. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu untuk penampilan pertama. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sehat Bu Kepala? Sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti yang kita sudah jadwalkan hari ini, yang berkunjung lagi nih di sekolahnya Bu Kepala. Gimana? Sekolah kita sampai dari yang kunjungan pertama tiang, ingin dengar ceritanya ini, ada hal-hal apa saja yang berkembang di sekolahnya. Alhamdulillah, Bu Pengawas, semua dalam keadaan baik-baik saja, tapi ya ada sedikit kerikil-kerikil yang kami hadapi. Kerikil? Oh iya, menarik. Kerikil, kenapa Bu Rahmi bilang ada kerikil nih? Dan raut wajahnya langsung ada kerikil apa, Bu Haja? Sebenarnya tidak terlalu besar sih, tapi cukup menurut dia ini perlu mendapatkan perhatian. Niki Bu, terkait kedisiplinan guru-guru kita di sini. Oh iya, berarti bagaimana kalau hari ini kita bahas tentang yang Bu Haja sampaikan tadi, Bu Kepala sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Mungkin dengan kita berdiskusi nanti saya terutama bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, kita sepakati ya yang kita bahas hari ini tentang hal yang tadi Bu Haja sebutkan, kedisiplinan guru-gurunya Bu Haja. Oke, ada apa dengan kedisiplinan Bapak Ibu guru di sini, Bu? Begini Bu, sebenarnya ini sudah menjadi kesepakatan kami bersama yang sudah kita bicarakan di dalam rapat, bahwa misalnya saja kita memulai kegiatan di sekolah itu jam 7 pagi, tetapi jam 7 pagi itu akan kita gunakan untuk kegiatan pembiasaan pagi 30 menit. Setelah jam setengah 8 barulah kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, untuk kegiatan pembiasaan pagi ini supaya Bapak Ibu guru kami di sini mendapatkan tanggung jawab, sehingga kami membagi tugas dari hari Senin siapa yang koordinator sampai hari Sabtu berbeda-beda koordinatornya. Nah, tapi disinilah letak sedikit kerikil yang saya sampaikan. Ada saja guru-guru kita sudah tahu ini dia punya tugas sebagai koordinator pengibasan pada hari tertentu, datanya terlambat sehingga kegiatan pembiasaan pagi kami tidak sesuai jadwal. Nah, itulah sehingga yang anggap ini kerikil, bukannya tidak hadir, tetapi tidak sesuai dengan yang sudah kita sepakati di dalam rapat. Terus Bu Rahmi udah cari tahu kenapa sih gurunya sampai telat tadi ya Bu Rahmi ya, tidak sesuai dengan jadwal. Ibu Rahmi tahu nggak penyebab? Apakah Ibu Rahmi kenapa ini gurunya sampai seperti itu? Sudah sih Bu. Karena apa? Setiap permasalahan yang ada kami coba koordinasikan tanpa harus menjudge guru kami, begitu ya. Saya coba untuk menggali apa penyebabnya. Tapi kalau saya perhatikan, memang segala sesuatu itu kalau memang kita cari alasan pasti ada. Misalnya ada alasan katanya dia harus ngurus tembakau dulu lah, masalah mengantar istrinya ke sekolah lah, segala macam lah Bu. Nah, tapi ini kan harusnya manajemen. Kalau kita sudah punya tanggung jawab kan tidak setiap hari, 1 hari dalam 1 minggu. Ya kurang lebih seperti itulah, sehingga yang anggap sebagai kerikil kecil. Oke, setelah Bu Rahmi tahu apa yang pernah Ibu Rahmi lakukan kepada guru kita nih, yang Guru Rahmi anggap seperti itu? Apa yang telah dilakukan terhadap guru kita? Sebenarnya tahap awal Bu yang sudah yang lakukan itu ya dia mengajak guru yang bersangkutan untuk berkomunikasi sebenarnya, menggali apa yang menyebabkan terjadi,
mengajak kembali untuk mau melaksanakan tanggung jawab. Toh ini tanggung jawab ini 1 hari dalam seminggu, tidak sampai 6 hari. Sementara baru itu. Oke. Setelah Bu Rahmi melakukan hal tersebut, efektivitas yang sudah Bu Rahmi lakukan terhadap Pak Guru kita, perubahan guru kita itu, kalau kita bicara berhitung pakai angka nih ya, Bu Rahmi merasa efektivitas yang dilakukan itu dari angka 1 sampai 10 sampai berapa nih Bu Rahmi? Kalau kita berhitung angka, Bu, sepertinya saya belum puas sih, sehingga saya anggap sebagai kerikil kecil begitu. Ya mungkin sampai poin 6 lah, kurang lebih 6 ya. ya. Sedangkan target saya tuh saya ingat 8, 9, walaupun tidak sempurna 10 begitu ya. Maunya 8, 9 lah begitu. Oke, sekarang berarti ada PR, menurut Bu Rahmi ada PR nih minimal 2 tingkatan. Nah, untuk meningkatkan ke tahap tingkatan sampai efektivitas itu lebih efektif lagi sampai 80% atau keinginannya sampai 100% itu, hal apa yang akan Bu Rahmi lakukan kembali terhadap guru kita? Saya berpikir bahwa bagaimana menumbuhkan kedisiplinan kepada guru-guru kami di sini atas kesadaran diri tanpa paksaan. Itu yang saya tanamkan pada diri saya. Karena kalau memang muncul dari kesadaran diri sendiri, itu akan sangat efektif. Sehingga saya mencoba kembali, Bu. Saya pernah mencoba mengajak Bapak Ibu guru kami untuk berkoordinasi kembali untuk menyelesaikan kerikil-kerikil kecil ini. Sehingga Tiang menawarkan ceritanya, mengajak guru-guru kami, dan ternyata alhamdulillah ini guru-guru kami sendiri yang memiliki komitmen dan hasil rapat kami. Bagaimana kalau kita membuat piket? Nah, kita membuat jadwal piket guru, di mana jadwal piket ini Bapak guru sendiri yang akan menuliskan jam kedatangan. Masya Allah, mereka sendiri yang memilih. Ya, mereka bagaimana kalau kita buat jadwal piket katanya. Terus nanti Bapak Ibu guru yang piket di hari itu dia yang mencatat jam berapa hadir. Sampai kepala sekolah itu hak dari piket mencatat jam berapa datang dan jam berapa pulang. Begitu juga untuk mengaktifkan buku izin keluar katanya ini. Ya, tapi saya fokuskan untuk kedisiplinan dulu. Akhirnya saya tangkap nih, kayaknya usul dari Bapak Ibu guru kami ini bagus juga. Jadi mudah-mudahan dengan adanya guru, bukan kepala sekolah ya, guru yang piket lalu mencatat Bapak A hadir jam 6:30, catat oleh gurunya kan. Nah, mudah-mudahan seperti itu mereka akan merefleksi diri sendiri sehingga muncul kesadaran diri sendiri. Nah, itu yang dia lakukan berikutnya, Bu. Yang ajak koordinasi mau direncanakan ke tahap berikutnya untuk meningkatkan efektivitas. Iya, diajak ngomong dan mereka memberikan itu saran itu, dan anggap ini ide yang sangat bagus. Masya Allah, keren sekali. Saya tangkap ada 3 nih yang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Kepala ke depan untuk mengatasi permasalahan ini. Tadi ada 3, luar biasa. Saya ingat tadi ya, ada kesadaran diri, kemudian membuat piket, yang piketnya itu ditentukan sendiri jam datang dan hadirnya oleh Pak Guru, kemudian mereka merefleksi sendiri. Keren banget, Bu. Nah, sekarang rencananya, Bu, rencananya mau dilaksanakan kapan nih? Rencana aksi yang tadi Bu Kepala sudah rencanakan, kapan pelaksanaannya? Karena memang kami melakukan koordinasi baru minggu ini, Bu, insya Allah ini mulai Sabtu besok kami sudah menyusun besok ya, dan hari Senin kita langsung aksi. Aksi keren. Kemudian rencananya nih melibatkan siapa saja dalam hal ini, dalam hal aksi yang besok itu? Yang besok tentunya sesuai dengan jadwal piket. Jadi kan Sabtu kami akan menyusun nih, mulai hari Senin yang piket siapa, hari Selasa kami melengkapi buku kehadiran dengan ditulis, buku izin segala macam, di mana kami Bapak Ibu guru ini akan artinya melihat guru-guru yang datang begitu. Jadi Senin
Sabtu ini kami sudah menyiapkan semuanya. Senin sudah bergerak Bapak Ibu guru kita yang sesuai dengan jadwal. Wah, Masya Allah, keren banget Bu Kepala. Tak terasa Bu, udah jam 12:30 waktunya kita sholat juga. Tetapi sebelum kita tutup nih perbincangan kita pada hari ini, Bu Kepala mungkin kita apa nih yang dari tadi kita anukan, apa poin dari pembicaraan kita yang dari tadi itu apa saja Bu Kepala? Alhamdulillah Bu, saya bersyukur sekali dengan pertemuan Tiang dengan Ibu Pengawas. Mudah-mudahan rencana-rencana kami untuk kembali meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab kami dalam menjalankan tugas di sini dengan mencoba menerapkan piket oleh Bapak Ibu guru, sehingga istilahnya dari guru oleh guru dan untuk guru ini bisa berjalan. Oke, terima kasih. Kalau begitu nanti kan mau dilaksanakan di hari Sabtu nih. Sabtunya kami sudah Senin ya, berarti boleh dong saya dengar ceritanya Bu, Ibu nanti lewat WA atau apa, gimana efektivitas yang itu berjalan 1 minggu itu ada nggak titik terangnya gitu, boleh ya saya dengar ceritanya Bu Kepala? Siap Bu. Oke. Kami sangat senang sekali kalau Ibu berkunjung ke sekolah kami, rasanya kami semakin semangat. Oke, terima kasih Bu Kepala. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alur tirta saja, baik ini di coach dulu ya. Iya, bisa dimarahin. Terima kasih. Tadi Tiang berusaha, Pak ya, Tiang berusaha menjadi coach. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan, tetapi Tiang berusaha mengikuti alur kita, di mana yang pertama, yaitu yang pertama adalah tujuan. Kita harus menetapkan tujuan, sehingga tadi Tiang perkuat. Apa sih tujuan kita? Berarti kita fokus ya, karena mohon maaf sengaja kami tidak membuat itu atas inisiatif coaching. Yang karena kita mau menggambarkan inisiatif itu bisa datang saat pembicaraan kita sedang berlangsung, dan inisiatif itu tadi hadir ketika dia menanyakan kabar, kemudian Ibu Kepala menyebutkan kerikil-kerikil, langsung kita pertajam ke situ, coaching bisa dimulai. Sehingga tadi kita yang menetapkan, fokuskan bahwa oke, berarti kita bahas itu saja, itu sudah menentukan tujuan. Kemudian identifikasi masalah yang memperdalam, kenapa itu bisa gimana, kan didengar sendiri, nanti mungkin pengamat yang lebih detail itu harus identifikasi masalah. Kemudian hal apa yang ingin dikembangkan. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Tadi Bu Kepala sendiri ya merencanakan aksinya dari pancingan pertanyaan Tiang. Nah kemudian yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab itu when, how, who yang terlibat dan sebagainya itu harus dia jelas. Kapan sih? Jadi coaching itu jangan ngambang. Jangan diakhiri setelah itu apresiasi dan sebagainya, tapi harus kita tanyakan kapan mau dilaksanakan oleh coach kita, kemudian siapa yang terlibat, kapan waktunya, perlu apa saja di situ, itu yang diproses tanggung jawab Bapak. Kemudian kalau menurut yang pribadi, yang sudah berusaha mengikuti alur tirta tadi, tetapi tentu refleksi diri sendiri itu akan lebih jauh, lebih tepat refleksi dari yang lain. Itu saja dari Tiang sebagai coach. Oke. Baik, terima kasih ya. Iya, di alur tirtanya. Baik, saya sebagai pengawas dadakan di sini ya. Karena sebenarnya ilmu saya pengamat ya, saya observer. Karena ilmu saya jauh di bawah mereka, ini senior saya. Yang saya amati, mohon maaf nanti bila banyak terdapat kekurangan, itu karena keterbatasan saya. Yang saya amati dari praktik rekan saya di coaching kali ini adalah dari alur tirta ya. Kalau dari alur tirta, dari kriteria 1 ya sampai 4, saya memberikan nilai 4. Kenapa? Karena coach mengikuti alur tirta secara lengkap, urut dan sangat percaya diri.
Begitu juga dengan kucingnya ya. Kenapa? Karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Coach kalau alur tirtanya sudah dilakukan. Yang pertama menetapkan tujuan dengan sangat bagus ya, masalah bagaimana mengatasi kedisiplinan di guru-guru di sekolah. Kemudian tadi sudah melakukan identifikasi masalah, sudah ditemukan beberapa identifikasi masalah lebih dari untuk identifikasi masalah ya. Di sana Coach tadi sudah menemukan penyebab apa yang menjadi alasan ketidakdisiplinan Bapak Ibu guru di sekolah, sudah dipaparkan sekitar lebih dari 3 tadi. Kemudian di bagian rencana aksi ya, tirta ya, rencana aksi itu sudah disebutkan juga lebih dari 3 poin ya, untuk membiasakan menumbuhkan budaya kedisiplinan dari dalam diri sendiri, dari dalam diri guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut, dengan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru melakukan komunikasi ya, semacam kesepakatan dengan pilihan-pilihan yang berasal dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi Coach sudah melakukan menggali pemikirannya sendiri untuk keluar dari masalah yang dihadapi sendiri dengan pancingan-pancingan pertanyaan yang dilakukan oleh Coach. Kemudian tadi juga ada rencana aksinya ya, nanti akan diadakan rencana jadwal piket, terus yang kedua menulis sendiri jadwal kedatangan dan jadwal pulang Bapak Ibu guru dengan ide dari sendiri, kesanggupan sendiri, jadi punya tanggung jawab. Nanti dari sana ya, karena kesadaran sendirinya. Kemudian disediakan buku izin atau buku piket. Itu solusi-solusi rencana aksi yang ditawarkan. Kemudian bentuk itu tirta ya, rencana aksi. Kemudian tanggung jawabnya, komitmennya tadi disampaikan, sudah diajukan dengan sangat baik oleh Coach. Apa bentuk tanggung jawab atau komitmen yang akan dilaksanakan oleh Coach di sini. Jadi sudah ada dari jawabannya ya, ada rencana-rencana yang sudah dilakukan akan dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu hari Senin sudah terjadwal. Ada jadwal yang direncanakan oleh Coach untuk disepakati bersama guru-guru nanti. Terus ada juga solusi penguatan komitmen, terus benar-benar menerapkan jam piket dari guru oleh guru untuk guru. Jadi benar-benar pembangunan kesadaran dari dalam tanggung jawab murni yang ditawarkan oleh Coach ya. Kemudian apa bentuk tindak lanjutnya ya, ada. Kalau ini nanti berjalan, tadi Coach sudah meminta bolehkah saya akan nanti menawarkan bagaimana pertemuan berikutnya, sudah disepakati dengan sangat baik. Nah, jadi semua alur tirtanya khusus ya, alur tirtanya sudah dapat poin 4 dari saya, mungkin dari Bapak Ibu senior junior nanti nilai 4 itu di skala berapa itu? Di skala 4, 1 sampai 4 atau 1 sampai 10? Di kriteria, kalau saya memberikan nilai 9. 9 ya. 9. Kalau ini kan ada, kalau dari skala 1 sampai 10 itu 9, tapi kalau berdasarkan yang ini di rubrik simulasi percakapan coaching itu nilai yang tertinggi itu 4. 4 ya. Iya. Oke. Ya. Kalau pakai yang di sini rubriknya kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau 4 dalam praktiknya yang nilai terbaik itu 9, 10. Jadi saya berikan 9. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, 9. Nah, karena ini juga pengamat, semua Bapak Ibu memberikan kesempatan juga ya kepada rekan-rekan yang jadi pengamat di belakang. Jadi satu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang to the point malah yang kasih nilai kalau angka 10. Luar biasa. Karena saya secara pribadi takut menggunakan coaching, Bu. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu coaching itu sehingga kita menjadi bego selaku coach.
Sehingga sampai saat ini saya masih memiliki nilai 2 untuk diri saya. Tapi untuk alur yang Ibu sampaikan bertingkat luar biasa, Bu. Coach, coaching, pengamatnya luar biasa. Jadi betul-betul alurnya itu terpasang semuanya. Cuman mungkin satu tambahan ya. Coaching ini adalah sebuah strategi kan? Dan masing-masing strategi itu punya teknik. Kita sama-sama sudah tahu, dari dulu sudah dapat ilmu tentang ini, dan kalau tidak salah tekniknya itu namanya rasa ya. Pertama sudah tadi disampaikan oleh Pak Lukman. Yang pertama itu keberadaan diri itu harus ada. Teknik rasa itu, dan Ibu sudah memiliki teknik rasa. Artinya adalah sabar Ibu coachnya mendengarkan coaching. Kalau misalnya timbul pertanyaan, berarti Ibu tidak sabar. Saya tidak menjumpai itu. Berarti Ibu mungkin pikirannya di tempat lain. Sehingga coachingnya ngomong marah kucing, jadinya bukan coaching. Meong. Nah kalau coach itu mengatakan berarti dia tidak berada di dalam diri. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu receive dia, menerima apa yang dikatakan oleh seorang coach, dan Ibu tidak terpancing untuk menjawabnya. Itu kuncinya di sana. Ini yang saya katakan, coach itu kadang-kadang menjadi bego. Kenapa? Karena dia terpancing untuk menjawab, benar-benar. Nah, kalau sudah seperti itu, saya bego jadinya. Tidak seorang coaching jadinya. Tidak seorang coach maksud saya. Jadi Ibu coach ini luar biasa dan tidak melakukan kalimat atau kata berulang-ulang. Sebab itu nanti akan menimbulkan kebosanan dari coaching. Kalimat Ibu seki, 2, ya beda-beda dong. Luar biasa Ibu ini jadi coach pikir saya, karena tidak menggunakan kalimat dan kata-kata yang berulang-ulang yang tidak membosankan. Itu receive. Yang terakhir Ibu dapat mensummarize-nya, menyimpulkan. Jadi pertanyaan when, where, kemudian who, itu sudah komplit di dalamnya, sebagai sebuah tanda bahwa coach itu benar-benar sudah menjadi Sintayong, Ibu. Jadi Ibu sudah sejajar dengan Sintayong. Kan Sintayong itu coach ya. Mohon maaf, jadi dengan kata lain Ibu berada pada skala 4, bahkan nilainya saya alihkan 1 dari Bu Ayu menjadi 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.